Tani. Baik, sebelum kita berlanjut membedah apa yang dimaksud dengan biaya tidak kentara atau biaya semu ini, kami persilakan Pak Agus untuk menjelentrehkan dulu supaya jelas. Dan jangan lupa nanti kami juga mengundang Anda melalui jalur telepon 0331 336652. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Bron. Ya. Dan selamat malam para sahabat tani. Begini Pak Imron. Ya. Jadi para petani itu biasanya kalau mau tanam itu kan pasti ini ya melakukan suatu analisa gitu. Istilahnya walaupun itu ada di dalam otak ya Pak, tidak terjun ke lapangan gitu ya. Kayak mak saya di kampung itu kalau mau nanam apa itu kayak dianalisa dulu nanti untung atau rugi gitu. Tidak asal melakukan begitu ya Pak. Ya kalau di ini Pak di kuliah itu biasanya di semester 1 di Fakultas Pertanian itu dikenalkan dengan analisis usaha tani. Analisis usaha tani. Nah tujuannya untuk apa? Nanti untuk mengetahui seberapa besar sih pendapatan yang diperoleh. Kalau pendapatan itu sebenarnya keuntungan, Pak. Yeah. Nah, dalam usaha tani itu biasanya dibilang pendapatan. Kemudian ada penerimaan. Penerimaan itu ya berarti hasil produksi dikalikan harganya. Hasil produksi dikalikan harganya. Nah, kalau penerimaan ini dikurangi oleh biaya-biaya itu disebut dengan pendapatan. Nah, keuntungan lah, profit. Profitnya. Nah, yang menarik di sini adalah di biaya usaha tani itu kita bisa bagi dua macam, Pak. Ya. Yang pertama itu biaya real, ya, biaya yang nyata-nyata dikeluarkan. Biaya real. Yang nyata-nyata dikeluarkan. Contohnya membeli pupuk, membayar tenaga kerja buruh taninya, terus kemudian membeli pestisida. Pokoknya kita mengeluarkan uang secara langsung untuk membeli dan mengubah itu disebut dengan biaya real gitu. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu explicit cost. Explicit cost. Iya. Tapi ada satu biaya yang disebut biaya semu atau biaya tidak kentara gitu. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya itu implicit cost gitu. Iya. Contohnya gini Pak. Ya. Kalau saya dan Pak Imron kepingin berusaha tani, tapi tidak punya sawah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nyewa kan? Nyewa tanah. Iya. Mau menanam tembakau nggak punya sawah, nyewa. Nah, kalau kita punya sawah sendiri, Pak. Nah, kenapa nggak sewanya dibayar ke kita juga? Nah, ini yang menjadi keinginan tahuan tentang apa maksudnya biaya dibayar ke kita sendiri. Nah, itu Pak. Jadi gini, kalau kita punya sawah, ya itu mestinya di sawah kita itu ada nilai sewanya. Iya. Walaupun sawah kita sendiri, nilai sewa dan itu dibayarkan ke kita sendiri toh. Begitu. Kedua, contohnya kalau kita ada buruh tani bekerja di sawah kan dibayar, Pak. Iya. Nah, kalau kita bekerja di sawah kita sendiri, mestinya kan juga harus dibayar oleh diri sendiri. Iya. Artinya biaya itu dibayarkan pada kita sendiri. Betul. Itu merupakan pendapatan bagi kita. Iya, jadi hitung-hitungannya itu biayanya tidak keluar, Pak ya. Iya, tidak keluar tapi dianggap itu ada biaya dan biaya itu harus dibayarkan ke kita. Ini memang hitungan konsep ekonomi, Pak. Jadi konsep ekonomi itu pengorbanan. Jadi pengorbanan itu harus dihargai. Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pendapatan usaha tani, penerimaan dan pendapatan usaha tani itu tidak hanya dari
hasil menjual itu, tapi juga penerimaan yang dari implicit cost tadi. Iya, yang tidak kentara itu. Betul. Nah, makanya di minggu kemarin saya bilang bahwa kalau kita punya sawah 1 hektar, gitu, terus kalau di kampung saya itu di Antirogo sana, itu sewanya 1 tahun 20 sampai 30 juta. 1 tahun 1 hektar? Ya, 25 sampai 30 juta ya Pak. Iya. Kalau itu sawah saya sendiri, misalkan, seharusnya saya juga harus membayar ke diri saya sendiri dalam 1 tahun 25 atau 30 juta. Iya. Nah, kalau itu direken sebagai pendapatan dari sewa sawah saya sendiri itu misalkan ya, itu 30 juta dibagi 12 bulan. Sebulan kan sudah 3 juta, Pak. Nah, kalau saya bekerja di sawah sendiri, kan saya harus menggaji saya sendiri. Nah, itu ditambah itu juga. Nah, bisa-bisa sebenarnya secara semu dan bisa dinyatakan, semu tapi bisa dinyatakan loh Pak, kalau dilakukan ya. Itu kalau saya punya sawah 1 hektar, saya bisa mendapatkan dari sewa dan tenaga kerja saya itu yang saya bayar sendiri itu ya, itu lebih dari 3 juta lebih Pak. Nah, ini enggak pernah ini. Nah, cuma kalau itu kita bayarkan nyata gitu, pada diri kita sendiri, keuntungannya kan akhirnya jadi kecil ya Pak ya. Keuntungannya karena keuntungan penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya termasuk biaya kosnya. Nah, kalau akhirnya hitungan keuntungannya jadi kecil, nah, akhirnya kita berpikir kan Pak, ya kira-kira menanam apa ya, komoditas apa yang kira-kira memberi keuntungan tinggi. Terus cara tanamnya bagaimana ya, apa monokultur atau polikultur? Nah, ini sudah ada respon, bisa ditunggu atau langsung diangkat? Sedikit lagi ya. Oh iya. Nah, keuntungan itu atau profit itu sebenarnya merupakan bagian dari balas jasa kita mengelola usaha tani kita itu. Iya. Kepandaian kita dalam mengelola usaha tani itu merupakan yang dibayarkan dengan keuntungan. Ini selama ini mungkin tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh petani kita bahwasanya diri kita sendiri itu juga menerima sewa tanah kita sendiri, terima ongkos bekerja dari sawah kita sendiri. Maka perlu kita bedah ini supaya menambah wawasan. Tapi sebentar Pak ya, kita ajak diskusi aja yang telepon ya, biar enggak cuma bertanya ya oke. Bisa saja Pak, karena teleponnya belum tersambung lagi. Jadi petani modern seharusnya memperhitungkan implicit cost itu dan kemudian masuk sebagai dari penerimaan dan pendapatan dia. Dan tanah itu kan faktor produksi mahal Pak. Kalau nggak kita hargai pengorbanan tanah itu, oke. Ya, kita ajak diskusi. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana Bapak? Halo. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Pak Jenal Patra. Iya, Jenal Patra. Apa yang akan disampaikan Pak Jenal? Assalamualaikum narasumber Pak Jabarku. Bagus. Dan pertanian. Ini menarik ngomong-ngomong masalah petani. Ini Pak, permasalahan itu masalah harga itu tergantung. Yang dikeluhkan petani itu masalah mutu Pak. Mutunya itu ingin sekali. Gak sesuai dengan biaya pupuk, biaya apa. Gimana caranya tuh mutunya bisa 1 ekor bisa mencapai 1 ton itu kalau pagi. Ini banyak petani itu sembrono Pak. Sembrono itu udah dioperni banyak yang sawah punya. Bu iya kan dikasih pupuk ada ini berupa jadi kalau masalah pupuk permasalahan udah seperti dulu di zaman
kakek-kakek kok bagus-bagus maupun tidak ada Pak Jenal, malah bahasan kita malam hari ini tentang biaya petani. Begitu ya Pak Gus? iya betul itu masalah biaya petani gara-gara itu hasilnya minim permasalahan itu mutu petani itu minim Pak itu loh Pak itu gimana caranya itu mutunya itu lebih bagus kalau begini mungkin lebih bagus itu biaya kita tuh nggak terang gitu loh Pak itu apa tuh panennya itu berlaku yang penting mutunya itu bisa mencapai 2 meter itu loh kok masalah biaya sama kiamat tetap seperti itu biaya makin lama makin tinggi biayanya itu melambung itu masalah mutu Pak Imron Iya. itu yang dimasalah seperti itu meskipun harganya murah contohnya kalau sultan itu Pak daripada dapat sedikit meskipun terkendaku 500 katanya kalau 500 tahun ini kalau 100 kok kurang gitu. Tapi kalau hasilnya aku meluas itu nggak terang gitu loh Mas Imron. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jenal di Batrang. Iya, ya sedikit agak keluar dari. Ya, tapi mungkin kalau dikaitkan bisa Pak. Oh gitu, monggo silakan. Oke, jadi gini, kalau mengenai teknologi pertanian, cara budidaya yang baik dan sebagainya itu sebenarnya di kelompok-kelompok tani itu Pak. Kalau kemudian penyuluh-penyuluh pertanian itu sudah ada paket-paket teknologinya sebenarnya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kalau memang keinginannya sih produksi tinggi, tapi kan pertanian itu selalu tergantung pada kondisi alam ya Pak. Kondisi alam. Ya. Tapi selalu berusaha paket pertanian itu, teknologi pertanian itu mencapai itu. Iya. Saya kira apalagi di kelompok tani di Kabupaten Jember dan sekitarnya itu saya kira sudah maju-maju ya, dan informasi-informasi itu sudah ada di sana. Yeah. Terus kemudian kalau untuk menekan kebutuhan pupuk kimia itu memang, dan untuk menyuburkan tanah kembali, memperbaiki kondisi tanah kembali, penggunaan pupuk organik, pupuk kandang, pupuk hijau itu memang sekarang dianjurkan kembali. Dianjurkan kembali dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dan yang menarik lagi Pak, petani-petani terutama yang tergabung dengan kelompok tani yang sudah oke itu ya, bisa loh membuat misalkan vokasi pupuk organik yang bagus-bagus gitu ya, dengan bakteri penurena tanah yang tumbuh dengan baik. Gitu. Nah kalau ini diterapkan sebenarnya kan bisa menekan biaya, dan kalau produknya bagus, akhirnya jadi produk organik, harganya tinggi. Nah, contohnya di Bondowoso, di Lombok Timur atau di Banyuwangi, itu kan sudah produk-produk beras organik Pak. Harganya 1 kilo di atas 25.000. Nah, ini Pak. Hasil pertanian organik ini mutunya lebih tinggi daripada non organik begitu Pak Agung? Ya, mutunya tinggi karena memang sehat. Iya. Dan tuntutan konsumen sekarang itu kan rewel Pak. Yang jelas kan kalau membeli sesuatu kan harus berkualitas. Nah, kualitas itu salah satunya mungkin dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi sekarang ke kandungannya itu, nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jenal itu masih bisa dikaitkan dengan apa yang kita bicarakan tentang biaya yang tidak kentara atau biaya semu itu. Dan satu lagi Pak, kalau misalkan pupuk kandang itu atau ini diambil dari sapinya sendiri, nah kan kita bisa bayarin harganya pupuk kandang masuk ke kantong kita sendiri. Iya, mestinya kita mengeluarkan biaya untuk beli pupuk, kita bisa produksi sendiri, dan petani punya membeli dari dirinya sendiri. Karena punya sapi sendiri, akhirnya kotoran dari sapi itu dibuat jadi pupuk kandang, itu termasuk keuntungan bagi petani banyak. Maka alangkah baiknya kalau petani itu tidak petani menanam saja,
tetapi ada sampingannya memelihara sapi. Jadi bisa membantu membuat pupuk dari pupuk kandang itu, dan itu ongkos yang tidak kelihatan itu Pak. Betul, jadi dalam konsep pertanian berkelanjutan sebenarnya itu sudah dilakukan sejak zaman dulu Pak. Ya. Nah itu pengetahuan dulu sekarang diangkat kembali melalui konsep pertanian berkelanjutan itu, sehingga kalau kita bisa menyediakan misalkan pupuk kandangnya sendiri, pupuk hijaunya sendiri dan sebagainya, itu semakin menjadi baik. Dan pupuk kandang kita sendiri kan nanti kita beli sendiri, dan masuk ke kantong kita sendiri. Itu jadi tidak perlu jauh-jauh membeli pupuk kandang, karena kita bisa membuat sendiri dari hasil sapi kita sendiri. Gitu ya. Itu keuntungan bagi petani yang punya ternak yang kotorannya bisa digunakan atau dibuat pupuk kandang juga. Jadi petani yang kreatif dan mau mencoba ini, insya Allah banyak dapat mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan sendiri. Baik, Anda yang saat ini bersama kami undang Anda melalui line telepon 0331 336652 dalam bahasan kita pada malam hari ini, biaya tidak kentara atau biaya semu dalam usaha tani. Baik, bisa dilanjutkan Pak Agus. Oke. Jadi begini Pak, petani modern itu kalau dalam bahasa kami itu petani itu tidak hanya sekedar sebagai jalan hidup aja, way of life. Pokoknya dilakoni sebagai petani, tapi sudah harus meloncat ke cara berpikir pertanian itu bisnis. Kalau dikatakan pokoknya kayaknya menyerah. Jadi harus ke arah bisnis Pak. Nah, maksudnya arah bisnis itu adalah pengorbanan yang ada di dalamnya itu harus mendapatkan penghargaan. Contohnya tadi kalau dalam menganalisis usaha tani tadi itu juga harus memperhitungkan yang disebut dengan implicit cost atau biaya semu, yang sebenarnya itu adalah bisa menjadi atau merupakan bagian komponen dari pendapatan petani itu sendiri. Itu tidak dirasakan oleh petani kayaknya ya Pak. Mungkin petani di pedesaan masih belum Pak. Tapi petani-petani yang sudah punya wawasan tentang itu sudah melakukan hal itu. Dan dia mengibaratkan dirinya itu sebagai satu perusahaan walaupun masih kecil dan perkembangan ini sungguh mengembirakan. Iya. Yang selama ini dirasakan oleh petani mungkin karena saya mengeluarkan biaya untuk ini, yang biaya semuanya tidak terpikirkan, barangkali begitu Pak. Betul. Contohnya gini Pak, kalau kita punya lahan misalkan 1/4 hektar atau barangkali 1/2 hektar ya, terus kemudian kita kenapa harus misalkan harus membayar buruh tani gitu. Nah sedangkan kita di rumah misalkan banyak waktu kosong. Nah curahan tenaga kerja kita sendiri sebenarnya seorang bisa mengelola untuk lahan 1/2 hektar atau 1/2 hektar kan bisa. Misalkan tiap hari harus bekerja di sana dan sebagainya kan. Nah ini dan itu diperhitungkan bahwa kita bekerja tiap hari itu kan kita bayar sendiri juga. Pengorbanan kita bayar sendiri, sehingga kita bisa istilahnya tidak tidak boros dalam menggunakan tenaga kerja, karena dalam tenaga kerja keluarga sendiri kalau kita intensifkan kan sudah bisa mencukupi, kecuali kalau luas sekali lahannya.
itu bisa ditekan pengeluaran. Iya. Kalau itu pertanian yang dilakukan oleh dirinya sendiri, Pak. Kalau pertanian yang dilakukan oleh Pak Bos, gimana Pak mengenai biayanya? Kan Pak Bos itu hanya memberikan pekerjaan dan Pak Bos itu juga yang membayar. Berarti keuntungan lepas, Pak. Oke, kalau misalkan ada bosnya gitu, Pak. Nah, bosnya itu kan manajer gitu. Nah, manajer kan menggunakan pola pikir, menggunakan olah otak bagaimana mendapatkan keuntungan yang tertinggi. Nah, ini hasil olah otak ini dibayar melalui yang namanya keuntungan tadi, Pak. Jadi, keuntungan itu adalah bayaran dari olah pikir kita dalam berbisnis itu, skill, keahlian mengelola. Begitu. Tapi kalau bos itu misalkan kalau pertaniannya luas, Pak, misalkan 2 hektar atau 3 hektar, kalau cuma setengah hektar kan bisa kita lakukan sendiri, misalkan. Dan juga dia bosnya sendiri toh kalau meskipun pertanian kecil. Nah, keuntungannya itu bagian dari dia membayar keahliannya itu. Berarti semakin dia ahli, pinter, ya, kalau pas usaha tani dia mendapatkan harga tinggi, terus ngerti musim dan sebagainya, ngerti pasar dan sebagainya, keuntungan yang tinggi, berarti dia dibayar pikirannya tadi, kehebatannya itu tinggi juga kan, dari hasilnya, Pak. Kemudian bagaimana dengan menganalisis tentang musim atau cuaca, misalnya kalau musim berhujan seperti sekarang ini, tanaman lombok, tanaman tomat itu mungkin sulit gitu, karena mungkin busuk dan lain sebagainya. Nah, ini kan memerlukan juga ketelitian kita untuk membaca cuaca, Pak ya. Mudah-mudahan ini bergabung dengan karena sekarang musim hujan, tentunya petani tomat itu kan juga bisa kapan ini panen, apa tepat musim hujan atau musim kemarau gitu, itu kan diperlukan juga, Pak, ketelitian kita untuk membaca cuaca ini. Betul, Pak. Kalau menyangkut mengenai cuaca gitu, sebenarnya orang zaman dulu itu kan sudah ada namanya kalender tanam itu, Pak ya. Iya. Itu basa Jawanya itu Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu ternyata ilmu hebat loh, Pak. Sama dengan BMKG gitu, Pak. Jadi mungkin dia atau enggak sampai ke sana gitu. Jadi dia memprediksi cuaca dan iklimnya itu harus nanam apa gitu pada bulan-bulan tertentu. Jadi ada Pranoto Mongso. Dan Pranoto Mongso itu sekarang dijadikan dewasa ini di era pertanian berkelanjutan itu menjadi kalender tanam, Pak. Iya. Dan kalender tanam itu sudah disosialisasikan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Indonesia. Ini. Iya. Kalau kita ngikuti kalender tanam, otomatis selamat lah, Pak. Maksudnya, insya Allah banyak selamatnya gitu. Sebentar pagi saya enggak jadi. Enggak jadi. Nah, ini Pranoto Mongso yang tepat waktu. Bagaimana dengan anomali cuaca, Pak? Memang di bisnis pertanian itu risiko, Pak. Jadi risikonya tidak seperti industri. Kalau industri kan di suatu tempat tertentu, tidak terpengaruh alam, tidak terpengaruh cuaca dan sebagainya. Kalau pertanian itu kan di lapangan luas terpengaruh alam. Memang salah satu di bisnis pertanian itu memang berhadapan dengan risiko. Nah, bagaimana mengantisipasi risiko dan mengurangi risiko? Nah, itu butuh pemikiran yang disebut dengan teknologi pertanian tadi. Nah, ini contohnya gini, yang ditanyakan Pak Imron tadi. Kalau di musim hujan gitu mau nanam tomat kan sulit, biasanya mati dan sebagainya ya, Pak, karena banyak bakteri yang berkembang, banyak ini, terus gak tahan terhadap air dan sebagainya, ada kelembapan tinggi. Nah, berarti kalau di musim hujan
tomat di pasar kan sedikit Pak, Nah, karena sedikit yang nanam kan. ya. Oke, Ini Nah. hukum pasar berlaku Betul. ini. Kalau begitu pasti biasanya tomat di musim hujan atau jenis sayur-sayuran di musim hujan pasti mahal kan Pak. Iya. Nah, ini kalau petani berpikir bisnis, nah ini kan peluang bisnis ini. Bagaimana bertanam tomat di musim hujan pasti mendapatkan harga bagus. Nah, cuma caranya gimana supaya selamat gitu. Atau mungkin begini Pak, bagaimana menanam cabai atau tomat dan lain-lain yang kebutuhan dapur ini ketika musim hujan pas panen. Nah, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana menghitungnya gitu. Nah itu memang butuh teknologi tertentu Pak, dan teknologi tertentu biasanya mungkin yang paling modern misalkan bisa pakai kalau semacam plastik dan sebagainya, naungan saya. Ya bisa aja juga gitu. Tapi juga ada teknologi tertentu yang membuat ini. Beberapa petani yang sudah ini istilahnya paham terhadap itu bisa melakukan. Nah, cuma biasanya di situ memang ada rahasia tertentu yang disembunyikan oleh dia. Nah, rahasia ini apa tidak boleh dibongkar, Pak? Kalau saya ya Pak, kalau ada rahasia tertentu itu merupakan bagian dari kesuksesan kunci bisnis. Itu secara pribadi Pak ya. Jadi ini penemuan saya dan keuntungan bagi saya. Biar untuk saya sendiri tidak saya sebarkan pada orang lain. Apa begitu Pak? Contohnya gini Pak, saya punya teman. Ya. Saya punya teman itu dia mengusahakan padi. Iya. Padi yang diusahakan ya varietas-varietas sama yang diusahakan petani. Nah, kemudian dia mempelajari bahwa sebenarnya tanaman padi itu tidak suka-suka amat sama air kok. Iya. Dan ada kebutuhan optimal padi itu terhadap pengairan. Terus akhirnya beliau ini mempelajari sebenarnya tingkat optimal pada pengairan pada padi itu berapa sih. Lalu apa yang dihasilkan? Itu berasnya rasanya enak Pak, walaupun sama-sama varietas yang ditanam petani. Sama, misalnya 4 gitu ya. Lebih enak, lebih punel, lebih ini. Terus berasnya ini terkenal di pasaran itu dengan namanya itu labelnya beras sehat Pak. Tapi mohon maaf Pak, memang teman saya ini seorang dokter. Nah, cuma yang menarik gini Pak, ketika ditanya kenapa kok ininya ini, jawabnya ini hanya yang masalah mengatur air saja. Berarti Pak Tani itu peneliti Pak ya? Betul Pak, tapi gini, petani sendiri walaupun dia bukan dokter, bukan apa, tapi kan bisa melakukan dari pengalaman sebelumnya. Dan di kelompok-kelompok tani itu biasanya hal-hal semacam itu diajarkan Pak, kalau ikut kelompok tani. Nah, tinggal kita memvariasikan saja berdasarkan pengalaman itu sampai menemukan suatu rakitan teknologi tertentu yang membuat kualitas produk itu jadi bagus. Jadi bagusnya pertanian itu di era pertanian berkelanjutan ini Pak, lebih banyak belajar dari teknologi yang sebelumnya ada. Nah, dengan demikian kaitannya dengan pembiayaannya bagaimana? Semua pun enggak? Kalau banyak hal sebenarnya kalau di pertanian berkelanjutan kayak misalkan pupuk organik, kalau kita bisa menekan ini pupuk kimia gitu ya otomatis kita bisa buat sendiri tadi. Terus tenaganya juga tenaga kita sendiri. Itu kan menghemat Pak. Menghemat secara finansial. Maksudnya kita tidak mengeluarkan secara langsung untuk membeli ke pihak lain kan. Atau membayar tenaga kerja. Tapi soal memproduksi pupuk sendiri atau membuat pupuk organik itu kan tidak mesti harus punya ternak sapi. Tidak Pak. Karena apa yang ada di lingkungan kan bisa untuk difermentasikan menjadi pupuk organik Pak. Dan itu peluang bisnis Pak. Nah, itu kan kalau
kita ngambilnya dari luar. Iya. Kalau kita bisa ini Pak, beternak sendiri. Sapi dari sapi kita dapat keuntungan, dari kambing kita dapat keuntungan. Dan mohon maaf, dari teleknya pun kita bisa memiliki peluang bisnis yang ada di sana. Dan kalau kita aplikasikan pada pertanian kita sendiri, ini kan akan terangkai begitu Pak. Terangkai peluang. Saya ingat itu ada semacam slogan gitu Pak ya. Bagi orang yang jiwanya kok bisnis itu, apa yang dia lihat itu uang. Kayaknya begitu. Jadi apapun yang ia lihat ini uang. Bisa dimanfaatkan, bisa diusahakan. Bagaimana apa yang saya lihat itu bisa menjadi uang. Iya. Jiwa saya pernah baca itu jiwa pebisnis ya begitu ya. Jadi yang dia lihat itu bukan pohon-pohon tapi uang gitu. Iya. Dan waktu pun diuangkan Pak. Nah, jadi kayak kita bekerja di sawah gitu ya. Berapa jam kita bekerja. Nah, biasanya kalau kita bekerja di sawah itu kan 8 jam per hari ya. Iya. Itu sudah setidaknya sekarang gajinya 70-60 loh Pak. Iya. Itu tenaga kasarnya Pak ya. Sebentar saya angkat dulu mudah-mudahan ini bergabung dengan dia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Dengan siapa Pak? Dari Darwan Pak, dari Lampung. Pak Darwan di Lampung. Iya. Iya Pak, ini kita sedang berdesaan dengan tema biaya tidak kentara atau biaya semu dalam usaha tani Pak. Bagaimana Pak Darwan? Iya, tadi saya juga udah menyimak obrolan Bapak dengan narasumber tadi. Masalah biaya semu. Cuman begini saya mau nanya sedikit nih Pak. Iya. Agak keluar dari tema ini Pak. Bagaimana Bagus? Saya ini petani perkebunan Pak, lahan kering. Jadi kapan bisa membahas tentang tanaman jangka panjang, terutama hortikultura Pak? Hortikultura, sayur-sayuran ya? Iya. Bapak selama ini menanam apa Pak Darwan? Ini apa? Buah-buahan itu loh Pak. Iya. Seperti durian, duku, mangga, pala. Jadi jangka panjang Pak semuanya. Iya. Kapan ada waktu mau bahas masalah itu gitu. Gitu. Ya biar diagendakan oleh Pak Agus ini. Ya selama ini panennya bagaimana Pak Darwan? Banyak Pak, banyak kendala. Kemarin tuh durian hampir nggak jadi duit gitu. Jadi apa Pak? Ambrol. Mungkin di pasar terlalu meluber ya Pak, banyak sekali ya. Satu banjir dua. Banjir dua ini jatuh sebelum matang itu loh Pak. Gitu. Iya, dimakan nggak enak. Sepoh Pak ya. Terus ya gimana caranya mengatasinya, terus kemudian ini pasca musim durian Pak, sekarang musim duku ini. Duku juga banjir juga. Dukunya banjir sekarang Pak. Iya. Harganya nggak ada. Duitnya over produksi. Bawa sini aja Pak, bawa ke Jember. Saya suka kok duku Pak. Iya. Kemudian pala juga. Iya. Ya udah gitu aja Pak, makasih. Kembali. Ya, selamat malam Pak Darwan di Lampung. Kaget Pak, jauh sekali ya. Saya banjir longsor gitu, banjir buah. Ya itu Pak, tapi kayaknya kalau banjir buah, kalau durian tuh harganya tidak pernah turun. Nah, barangkali di sini Pak, kalau di Sumatera tempatnya. Seperti itu ya. Betul, jadi salah satu karakteristik di produk pertanian itu kan musiman Pak. Iya. Nah, musiman. Jadi pada musim tertentu pasti akan ada panen raya. Iya. Kalau panen raya pasarnya banyak. Iya. Permintaan ya segitu aja. Akhirnya kan harganya turun. Iya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, misalkan menanam tomat di musim hujan, untuk cari peluang
pasar. Biar pasarnya ini harganya bagus. Iya. Nah kalau di Thailand kan bisa membuahkan durian di luar musim. Oh. Iya. Membuahkan durian di luar musim. Nah, barangkali seperti Pak Darwan tadi, kalau dia beliau ini punya pengetahuan tentang itu, Iya. misalkan di bulan-bulan ini sekarang panen, dia tidak panen di bulan ini, tapi di bulan sebelumnya atau bulan setelah ini. Nah, ini memerlukan teknik bagaimana supaya saya nanti panen durian tidak sama dengan yang lain gitu ya. Dan informasi kayak gitu itu Pak, sekarang ini mudah sekali didapat. Nah tinggal contohnya kalau kita buka YouTube, contohnya kalau kita buka internet, nah itu keuntungan di zaman ini. Jadi, nah tinggal kita mengaplikasikan, mencoba dan mencoba. Gitu. Jadi petani sendiri pun sebenarnya bisa pinter. Nah petani kita itu kan selalu ini ya, selalu istilahnya menganggap dirinya itu tidak menguasai sesuatu, tergantung PPL, tergantung ini macam-macam. Nah, saya bisa berekspresi sendiri dengan pengetahuan yang ada. Iya. Nah, kalau misalkan bisa membuahkan durian di luar musim. Nah, mengenai mangga, Pak, teman saya yang saya ceritakan buat beras tadi yang tadi, itu punya inisiatif yang beberapa waktu lalu itu ngomong mau membuahkan mangga di luar musim. Dan caranya itu masih mau dipelajari dan dicoba-coba. Sepertinya mangga itu mulai berkembang itu sekitar Agustus September, kemudian panennya sekitar Desember, kayaknya seperti itu ya. Nah, hampir sama Pak, seluruh buah itu biasanya di ujung-ujung ini kan gitu. Iya. Mungkin ada teori atau teknik bagaimana buah mangga itu berbuah sepanjang musim, Pak? Nah, itu bisa saja, Pak. Nah, kalau terkait dengan ini, mungkin saya kurang tahu ya, apakah Dinas Pertanian itu sudah memiliki ini rakitan teknologi tentang itu. Iya. Nanti bapak-bapak petani bisa menanyakan kepada PPL-nya, misalkan. Atau mungkin melihat-lihat dulu lah di YouTube atau di internet. Iya. Nah, dari informasi-informasi itu sebenarnya bisa dipelajari. Karena begini, apa yang dipandukan itu belum tentu bisa sekaligus langsung diterapkan, Pak. Tapi harus step by step melalui pengalaman. Iya. Perlu praktek gitu ya. Betul. Dan perlu dicatat itu kapan nantinya, itu kan hari perkembangannya seperti apa, seperti itu ya. Seperti itu Pak ya. Betul. Kalau di Fakultas Pertanian Wisata Sumber ini bidang itu di jurusan agroteknologi Pak. Itu khusus yang membahas terkait hal ini. Kalau saya kebetulan di jurusan agribisnis, jadi lebih banyak ke bisnis. Iya. Mungkin suatu saat Pak Imron bisa kami kenalkan dengan teman saya, itu mungkin bisa dibawa ke sini bisa berinteraksi dengan sahabat-sahabat petani. Berarti Pak Agus ini salah satu orang yang memandang sesuatu itu uang ya. Saya pernah baca artikel itu Pak. Jadi orang yang jiwanya berdagang, pebisnis, itu melihat apapun itu uang itu Pak. Sebenarnya bukan uangnya Pak ya. Iya. Yang dipandang itu adalah pengorbanan saya itu harus dinilai. Harus ada nilainya. Contohnya kalau kita seharian nganggur gitu loh. Terus apa nilai dari pengorbanan kan nggak ada. Nah itu sesuatu yang menyakitkan kan. Jadi setiap waktu dari waktu, jadi kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, itu bukan uangnya tapi menghargai pengorbanannya. Seperti itu. Jadi time is money itu maksudnya seperti itu Pak. Jadi saya bekerja itu harus ada nilainya. Walaupun yang dikerjakan milik sendiri Pak ya. Nah itu yang bagus malah Pak. Baik, masih ada waktu Anda yang ingin bergabung, silakan
menghubung kami di line telepon 0331 33 6652. Kita sedang membicarakan tentang biaya tidak kentara atau biaya semu dalam usaha tani. Kalau yang biaya nyata tuh sudah jelas apa dikeluarkan, kalau bisa itu kan ditekan supaya tadi seperti yang Pak Channel tadi ngomong bahwa pupuknya terlalu pupuknya mahal ini. Nah berarti kan masalahnya di situ. Nah supaya kita nggak banyak menggunakan pupuk kimia, nggak banyak beli gimana? Ya bikin pupuk organik begitu. Dan pupuk organik sekarang macam-macam Pak variasinya. Iya. Saya kadang kalau melihat dari teman-teman kelompok tani itu juga agak kaget. Oh, pupuk organik ini untuk ini, pupuk organik ini. Oh, jadi ada spesifikasinya. Betul, Pak. Jadi contohnya saya punya kolam kecil di rumah itu, beberapa itu macam-macam. Kalau misalkan ikan patin itu supaya airnya enggak ini dikasih yang ini. Ya, ini ada namanya, mohon maaf, mereknya itu ada mobilin. Yang ini mobilin merah, yang ini mobilin kuning, mobilin hijau. Iya. Dan petani ini ngerti bisnis Pak. Jadi ini bahannya dari apa? Ya, berarti itu sudah melalui uji coba penelitian oleh yang bersangkutan. Betul Pak. Jadi penelitian itu tidak selalu dilakukan oleh pakarnya. Nah, penelitian itu bisa dilakukan oleh siapapun. Gitu. Kalau kami di universitas kan penelitiannya harus diterbitkan dalam bentuk misalkan jurnal atau karya ilmiah. Tapi petani mencoba nggak diterbitkan dan nggak masalah. Itu kan jadi rahasianya sendiri. Kalau petani itu nggak sempat menerbitkan itu Pak artikel ilmiahnya itu. Iya. Dan itu saya kira sah-sah aja, dan barangkali dengan menggali pengetahuan lokal yang lalu Pak. Iya. Wah, luar biasa itu. Seandainya yang dilakukan petani tadi itu digabung dengan hasil penelitian bagaimana Pak? Oke, itu saya kira satu hal yang sangat baik ya. Sangat baik, dan lembaga yang bisa merakitkan itu saya kira kayak kelompok tani penyuluh itu bisa merakitkan, dan fungsinya memang itu gitu. Iya. Tapi kan kita berkreasi sendiri kan bisa saja Pak. Nah, kalau ada informasi yang lebih valid lagi kan akan menambah ini. Tapi ingat juga bahwa pertanian sifatnya kemarin kita bahas spesifik lokalita loh. Jadi masing-masing wilayah tertentu itu mempunyai karakteristik masing-masing. Iya. Dan yang paham terhadap karakteristik itu adalah petani setempat gitu. Iya, karena mengalami dan pengalaman. Betul. Jadi tidak sama, dasarnya sama tapi spesifiknya tidak sama. Jadi ada paket tertentu tapi ada variasi-variasi tertentu sesuai dengan tempatnya. Sang kita yang minggu lalu ada agenda dari peminat Pak? Maksudnya agenda dari penelpon yang bertanya ingin dibahas ini ada nggak? Oh ada. Gini Pak, yang terkait tadi dari Lumajang, dari Pak Gandu. Oh ya Pak Gandu. Pak Gandu. Nah, Pak Gandu itu nampaknya ini Pak, jiwanya bisnis, tapi dia memanfaatkan waktu luang dengan semaksimal mungkin. Iya. Terutama ketika beliau ini menunggu masa panen. Nah, stasiun period gitu. Iya. Menunggu masa panen. Nah, ini tidak tinggal diam. Kemudian melakukan aktivitas untuk menghargai waktunya. Sehingga ada pengorbanan tertentu untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Iya. Nah, informasi sementara kan juga pengrajin. Iya memang. Nah, kayaknya petani-petani di Pulau Jawa itu harus kreatif Pak Gandu. Kenapa begitu? Tanyanya kecil-kecil. Iya. Betul. Sepeta. Iya. Kalau Pak
Darman tadi yang di Lampung saya kira pasti lahannya luas. Ya. Pasti di atas Karena hektar gitu. tanaman keras ya. Jadi memerlukan lahan yang ya cukup luas begitu ya. Cuma barangkali tadi Pak Dawan itu sambil ada masa tunggu itu tadi, masa tunggu panen dan sebagainya. Nah, ini kayaknya lahannya itu mau dimanfaatkan untuk apa ya kira-kira di bawah ini? Ini bisa diagendakan, lain waktu bisa ini padahal nunggu loh ini. Karena ini Cuma betul-betul ini. Mungkin tanaman apa yang perlu diusahakan dan sebagainya, Iya. itu mungkin teman lain Pak, teman lain dari dari teman nanti jurusan agronomi ya. Iya. Nanti akan saya bawa. Saya bayangkan kalau di sini durian itu harganya mahal. Kok di sana malah katanya banjir dan keuntungannya berkurang gitu ya. Saya bayangkan kalau gitu betapa tempatnya sumbernya tanaman durian di Lampung ini. Kemarin istri saya beli durian di sini kecil itu 40.000 Pak. Nah itu dia. Terus cuma isinya berapa? Yang tidak busuk cuma 2. Oh, ya kita doakan Pak Darwan ini nanti tanaman duriannya betul-betul bagus dan banyak sehingga kita cicip lagi. Terus ada lagi Pak, sebenarnya memang di pertanian itu kalau musiman, iya. Terus ada sifat lagi namanya sifatnya itu bagi mudah busuk. Nah ini harus ini kita tidak boleh menyerah, kalau duriannya meludak banyak banjir, terus mau dikemanakan. Nah itu sebenarnya kan bisa diolah jadi produk-produk agroindustri. Itu dia. Saya lihat di YouTube tuh banyak ini ya Pak, banyak buah naga yang dibuang ke sungai kan. Sayang ya, kenapa kok tidak diolah menjadi makanan lain yang artinya tidak menyia-nyiakan buah itu ya. Daripada dibuang seperti buah itu rusak, diolah jadi makanan lain yang bisa dijual gitu ya. Dan itu peluang bisnis juga kan Pak? Nah, seperti pisang misalnya kan tidak cukup banyak karena ditunggu matangnya, tapi kan bisa untuk pisang dan lain-lain gitu. Jadi petani kita itu tidak hanya menerima matangnya begitu saja, tapi sebelum matang bisa diolah menjadi jajanan lain yang begitu banyak. Jadi makanya petani sekarang itu berpikir bisnis dan wadahnya itu adalah agribisnis Pak, industri pertanian. Iya. Jadi tidak hanya memproduksi barang mentah, tapi juga memproduksi produk lanjutan. Iya. Saya pernah ketemu dengan petani, Pak, karena tanaman cabenya itu harganya anjlok. Betul. Saya tanya, dikemanakan? Tidak dipanen, Pak, dibiarkan kering di sawah gitu, Pak. Iya. Ternyata setelah saya tanya kepada Mas PPL dari Dinas Tanaman Pangan beberapa waktu yang lalu, jangan dibiarkan, itu kan bisa dipetik, dipanen, kemudian dijemur dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak sia-sia walaupun harganya turun gitu, kita masih bisa usahakan itu menjadi uang. Contohnya gini Pak, itu contoh sederhana aja. Kalau kita mau makan pedas biasanya kan beli buat cabai ya Pak. Itu kan sebenarnya cabai yang dikeringkan. Iya. Terus kemudian ada sudah sambal-sambal jadi. Iya. Ada sambal terasi, ada sambal tomat. Kalau kita ke toko itu kan sudah ada ini kan. Iya. Instannya ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan gini, kenapa nggak kita bisa buat sendiri ya? Iya. Dan kalau ini cerita teman-teman yang pernah keluar negeri ya Pak. Iya. Yang sekolah keluar negeri gitu. Iya. Nah, petani-petani di sana untuk mengatasi produk-produk yang melimpah ini dan mungkin juga tidak laku di pasar, itu kemudian diolah lanjut menjadi produk-produk itu. Contohnya sambal yang diawetkan, contohnya buah yang diawetkan, mungkin sudah dijus dan sebagainya. Sehingga dapur-dapur di sana itu kan isinya kayak hal yang diawetkan, tapi kalau mengawetkan ya jangan pakai bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Ada bahan-bahan organik yang bisa mengawetkan. Seperti itu ya. Baik, perbincangan kita asik sekali Pak ya. Maka
closingnya atau kesimpulannya sebelum kita akhiri acara kita, Pak Agus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa petani dewasa ini itu sudah harus berpikir bisnis, Pak. Nah, berpikir bisnis itu berpikir ekonomi. Iya. Berpikir ekonomi itu menghargai pengorbanan. Iya. Yang tadi melalui risk cost itu. Nah, kalau sudah ke situ, kemudian akan meningkatkan kerangkanya tadi pada usaha agroindustri. Usaha agroindustri yang kita ceritakan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Iya. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus Supriyono dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap hari Kamis ke depan, insya Allah perbincangan kita dalam bidang pedesaan bersama Fakultas Pertanian Universitas Jember yang diawali oleh Pak Agus Supriyono. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membuat pencerahan terutama kepada petani kita dan